pasti terbang itu garansi. Ya tapi Kari di sini ya kalau jadi memang strong banget ya. Karena lawannya Sora Gatot bisa diambil nanti sama dia. Cuma nih Bush. Ini harus benar-benar di-aware dengan Araki Hoshi. Yap. Jangan sampai ada Bush bolong yang nggak dicek. Tiba-tiba yang keluar itu Guinevere. Benar, hilang itu. Hilang pasti special migration. Dia bisa nge-bait Purifier dengan skill 2 doang. Ya. Itu yang bikin susah. Tapi ya kita akan lihat nanti di game yang kedua. Nah ya, karena ini dia untuk drafting yang akan dibawakan. Posisi sementara, Onyx sudah memegang 1 poin. Dan ini akan menjadi game kedua penentu untuk RRQ juga membuka mereka. Menyamaratakan kedudukan dan membawa kita ke dalam game yang ketiga. Jelas saja, Abiel Arena. Mana suaranya? Dan kita akan langsung masuk ke dalam Land of Down. Yap. Mengejar satu sama atau clean sweep 2-0. RRQ, bisakah dia langsung tunjukin kalau game kemarin ya masih pemanasan gitu loh. Wow. Oke. Bagian midnya ya masih sama lah ya. Biasanya untuk di meta yang sekarang nih midnya yang lebih garang nih. Sama-sama saling cicil-mencicil juga satu sama lain. Terus siapa yang lebih cepat untuk low HP-nya. Jadi rotate-nya lebih aman nanti. Buat yang full HP-nya lebih banyak. Nah ya, dan secara hero-hero yang dibawakan juga Lilia ya, salah satu tipikal hero yang akan sangat aktif dan clear-nya tergolong cepet sih Om. Yap, bisa. Emblem Kari berarti, emblem fighter. Ini versus emblem assassin. Wajib ke sih Yap. untuk Karis sekarang. Satu buah flicker yang langsung ke trigger ke arah Sans. Jadi informasi yang lumayan mahal, apalagi untuk 2 menit ke depan nantinya. Ya. Khususnya turtle pertama deh. Ketika mid atau romer yang ngebuang spell, turtle pertamanya tuh harusnya sedikit jomplang. Iya. Toy. Lumayan agresif ya. Berusaha untuk mendapatkan ya tipis-tipis lah plating gold. Masih aman sampai saat ini. Patternnya juga masih rapi. Entah itu dari RRQ ataupun dari Onyx. Tengahnya juga nggak terlalu yang agresif banget. Yap. Nge-clear cepet jalan, clear cepet jalan. Tapi hidup, clear aja lagi. Kibo juga encourage ya buat Rom dia. Encourage menambahkan lagi untuk dapat rekan-rekan yang lain. Ya, buat early memang damage juga belum terlalu massive sih. Mungkin seringnya kita ngelihat Lily ya yang bisa nge-deliver damage, tapi mananya juga masih sangat amat terbatas buat di early. Jadi Turtle bakal jadi penentu ya, Lil. Itu dia. Yang dapetin turtle bakal langsung beda banget gamenya nih. Bonus experience, bonus goldnya. Karena kalau dari farming pattern udah aman. Setup kayaknya bisa lebih enak Onyx deh. Tapi counter setup, wow lagi-lagi Soul Saver Retribution Om. Iya. Bahaya juga sih. Soul Saver Retri kalau yang lagi setup kecolong rugi besar nanti dia. Banyak. Oke, udah mulai tarik ya. Cicil perlahan, tapi Yeskiel nggak mau ngasih free sepertinya. Oh, masuk free. Bakal coba tuh diusir, tapi langsung saja hidup. Coba tuh menarikan diri dengan 1 buah flicker dari bagian yang lain. 1 momentum karena super dari berhasil diamankan oleh Onyx. Bahkan Keyboy yang bisa nge-strike karena Turtle all in. Untuk Onyx mereka dapat semuanya. Dapat kill, dapat Turtle. Itu dia. Terlalu lama mungkin counter setup yang coba untuk dilakukan ya. Dan beda tujuan kan Om. Super kayaknya masih buff tadi. Masih di buff benar dan yang dapat turtle-nya juga kan Kiboy ya sebenarnya ya. Iya. Iya, tapi itu dia keunggulan dari Onyx langsung melejit setelah turtle yang pertama. Ini lumayan bahaya buat RRQ juga. Mereka hilang sedikit momen lah tadi untuk setup pertama. Impactnya lumayan kerasa sih sebenarnya ya. Entah hanya dari goldnya atau mungkin dari segi rotasinya yang nanti bisa sedikit diunggulkan oleh Onyx. Karena secara leveling pun ini lumayan oke. Sama-sama level ke-6 untuk kedua belah jungler. Oh, Baker terbuang. Lutfi tadi diajakin adu loh Super Dust. Iya, terlalu dekat dengan Tara juga tadi ya. Di torrentnya ke sana ya Flicker harus dibuang dengan Super Dan. Ini dia dari itemnya. Belum terlalu banyak tapi pastinya Lutfi akan menuju ke War X terlebih dahulu. Kelra punya Sky Pierce, Fury Hammer. Buset gak mau sepatu nih Kelra nih. Gak usah, dia gak bakal jalan dulu nih. Pokoknya ya kalau kalian dia kayak gini, belum ada sepatu, dia pasti steady lane. Jarang jalan, males. Kayak siput soalnya. Jauh. Jauh. Dan berarti harus Kairi yang nyamper. Sayang kalau nggak Scapisher-nya. Betul. Di sisi yang berbeda, Super Toy punya Warrior Boots loh. Jadi lumayan respect juga ya untuk mendapatkan pengurangan damage yang diberikan nanti dari Granger. Jadi stack juga kan. Ya. Kuat banget itu untuk laning mah. Dan Genkingnya belum terlihat Om. Temponya kembali turun. Ya. Tunggu Tapi objektif. kalau kita belum melihat Genkingan ya, ini berarti setup objektif. Nah ini jadi PS kan buat RRQ, mereka bisa setup gak yang rapi nanti. Clear lagi, jalan lagi Om. Nah karena lawannya juga Sora. Punya Torrent, sisinya heavy sisi kan. Nah, Dikombinasikan bersama dengan Violet Requiem.
Ini nih, nggak mungkin Kelra yang nggak join dia Skypisser item pertama soalnya. Ya. Pasti dia cari team fight. Kalau ini nggak punya sepatu kenapa jalan karena sudah ada arus air ya. Ikut dia. Wah, ini bakal coba untuk diinisiasi sih dari awal. Dan Hey. langsung saja surprise. Yang datangnya seorang Kairi mendapatkan 1 poin eliminasi. Bakal lihat Ludwig-nya bebas banget. Damage-nya mainin Thunder Super Cat. Akan menjadi korban kedua. Double kill di tangannya Kibo yang melakukan follow up juga. Triple kill. Bahkan jatuh ke tangan seorang Ludwig. Wah, ini habis sampai dalam-dalam, sampai orange buff. 3 poin kill, total orange buff habis semuanya. Wah, Posisi mid turret yang terbuka juga. Mana ya, tadi modenya Thunder juga kan kebetulan dari Lutfi. Iya. Dia bisa nyari damage, setengahnya masih bisa di defense. Dan langsung tuker Kelranya, langsung ambil atas, Lutfi langsung lari ke bawah. 6-0. Ya, nih kita lihat tadi replaynya. Ini benar-benar kebuka di belakang, heavy crowd control dan juga mode thunder yang dipakai ya. Dikejar supercan-nya. Sampai bahkan di flicker dengan Lutfi tadi. Dan ini ya, carry early game namanya Om. Emang belum punya, Belum bisa ngapa-ngapain emang. ya belum punya damage. Masih ada corrosion 1 baru. Darah tinggal dikit banget tadi itu pada Lutfi. Ya. main dengan agresif banget sih bisa dibilang buat Onyx di game kedua ini. Dan meskipun di RRQ punya posisi yang lumayan jauh tadi, semuanya bisa ngejar area dari Onyx yang mereka miliki terlalu jauh sih untuk bisa ngejangkau ke arah RRQ. Ya, jangan lupa itu special migration loh yang bahaya. Iya, masuk-masuk langsung. Bisa tiba-tiba ngangkat Hilang. ya kan. Ya, aku di mana gitu kan di angkasa udah Udah hilang. tamat itu, digebukin, nembak Kelra lagi ntar kan. Terus Kelranya join, rapid boost dia build-nya. Nah ini dia. Ini udah punya Skypills, rapid boost bakal jalan kemana-mana buat Kelra. Aktif sih, aktif, agresif dan udah pegang 1 stack ya berarti 10. Lumayan, tabungan awal. Tapi ya balik lagi ya, metode pick off dari RRQ ini juga berbahaya. Tsunami Slam di follow up Super Toy. Dengan catatan Super Toy-nya udah mulai Trinity lah seenggaknya Om ya. Iya, 2 sih sebenarnya kalau mau ya. Antar Golden atau di AS dulu ya. Kalau mau 2 berarti Golden kedua sih Om. Golden kedua ya. Buat follow up ya. Jadi dia bisa join juga. Tapi sudah ada Justice Wah, Pauldron. Kairi tiba-tiba menemukan 1 pemain di area Bush Purple ada Super Ken. Dan ini kedua kalinya Super Ken bisa ditumbangkan. Yep. Kurang aware ya, lagi-lagi dengan rumput. Sehingga bisa di pick off, nambah 1 stack lagi nih buat Kelra. Nah, ya, tapi hari-hari kita melihat special migration yang connect. Iya, dan surprise-nya nggak cuma di area mereka sendiri, tapi sekarang ke area lawan pun akan Oh. mereka kejar. Lutfi sudah mulai mendekat, real manipulation bahkan dari seorang Sang sudah ke-trigger demi bisa mengusir para pemain RRQ dan perfect circle untuk Onyx. Ya, galak banget kan udah ngejar terus-terusan juga. Gak ada henti karena memang dia sudah tahu ya, oh ini secara power ini masih cukup strong. Dan Yes dengan Flying Cloud akan cepat untuk bisa memberikan backupan di Purple Buff. Oh, itu dia. Satu buah tsunami slam yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa mendapatkan ke arah seorang Son. Bahkan Kiboy udah mulai terancam juga. AOG masih ada. Tapi dapetin ke arah seorang Son Ya. lumayan menghibur untuk 1 poin kill pertama dari RRQ dan membuka kesempatan buat mereka. Oh, ya. Dan stans ya hanya stun saja. Memang pengen mainan di sana ya. Ya. Karena kita melihat cepat backupannya RRQ tadi karena bermodalkan Flying Cloud. Itu kondisinya supportnya belum ready padahal. Ya. Tapi karena yang dibanting juga mid lane gitu kan, yang nggak Iya, bikin item tipis. defense, tetap cukup damage-nya. Mhm. Ada Super Ken di sana, tadi ada Yeskiel. Dapetin 1 kill lumayan, seenggaknya mereka bisa nge-boost lagi nih. Untuk ngebuka zonanya juga lebih mudah lah, tanpa adanya Yif, gak dipok. Cuma kalau momen kayak gitu bisa terus-terusan terjadi sih, Onyx harus hati-hati. Apalagi kalau misalnya nanti dapat player-player yang lebih penting gitu untuk bisa mempengaruhi karya team fight. Ya, tuh Golden ya, second item buat Super Toy. Dia bisa join aja. Kayaknya. Wah ini bakal coba untuk di-pressure lagi kah oleh para pemain dari Onyx karena 1 inner turret akan jadi bentukan yang cukup mahal dan lihat masuk dari area yang berbeda. Hiboy akan coba untuk menahan di bagian belakang juga. Damage dari Lutfi udah mulai terasa. Super Ken melarikan diri ke arah yang berbeda tapi Super Dan memiliki nasib yang berbeda karena tidak bisa selamat. Kelra mulai mendekat. Yes, Kiel untungnya masih bisa selamat. Ini di belakang turret loh Om. Yep, Di belakang inner turret. benar-benar di zoning habis sampai belakang. Mau maju juga secara damage-nya kalah tadi RRQ. Blade of Despair dong. Wah, Item mereka ketiganya. Yep. Tuh item ketiga, BOD, stack Skypierce-nya Lethality sudah di angka 40. Oke. Tapi kalau kita lihat dari kondisinya RRQ, Ya. Toy, 1 item lagi juga jadi Trinity nih. Yep. Depan Tapi, bisa dimakan Om. oke, tapi masalahnya Toys sendiri, Kari, range-nya dia Ya. bisa, ingat ya, dia nggak pakai Purif nih. Bisa kena special migration. Bener-bener harus dikasih makan sama Idok. Betul. Idok harus dapetin yang mahal. Ya bisa tiba-tiba kena torrent nanti.
Sulit. Dan ini objektif kesekian yang bisa dapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Yep. Free Lord ya. Berbeda dengan Onyx di game pertama ya, tanpa 3 turtle. Mereka sekarang dapetin 3 turtle-nya. Mereka dapetin Lord juga. Oke. Menarik ya. Dan lagi-lagi pressure yang gak kendor sama sekali. Sutsujin. Yep. Wah, menyaksikan secara langsung nih, satu player mereka berhasil di take down juga, Super Dan. Yang masuk ke radar bahaya dari Onyx. Holy Defense juga udah mulai dipecahkan, berarti Lord bisa masuk. Oke, kalian bisa kunjungi juga ya untuk MPL ID Extremer di channel officialnya. Emot dikit boleh kali Bang Ujin. Iya kan udah gak dingin-dingin banget ya sekarang ya. Sekarang udah mulai cair esnya. Bisa senyum dia, bisa senyum. Iya, Tapi pasti. kayaknya senyum kalau menang nih. Kalau emot susah ya? Iya, Masih susah emot, gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah ini Onyx gak mau pelan nih. flicker. Waduh. Oh, emot nangis udah bisa sekarang. Udah bisa Uji. emot kan? Tapi Itu loh, request jangan nangis makanya. dulu Ujin. Ini masih ada potensinya kok, masih bisa ya. Masuk Lordnya. Harusnya masih ke tangan tapi Aduh, inisiasi kembali lagi coba untuk dibuka oleh seorang Lutfi dan satu base trade resmi menjadi milik dari Onyx. di tengah. Oh gak kendor nampaknya. Oh, tapi connect sih karena 3 player sekaligus tadi. Bahkan Lutfi di bagian sebelah kanan ngedapetin 2 player dipegangin. Sementara player lainnya bisa dengan bebas ngedapetin karena base turret. Oh, terlalu jauh sepertinya Lutfi harus tumbang dan base turretnya ternyata gagal. Lutfi tumbang tapi dia ngebuang flicker super toy. Base turret di bawah hancur, tengahnya bisa ke defend. Ya, tapi Lutfi tumbang juga ada bounty ya yang bisa Aduh. dapetin dengan Super Toy. Aduh, damage-nya Om. Iya. Dari Kelra ini udah mengerikan banget Oh, sih. Mel Victor. Ini tabrak terus dengan Onyx. Gak kendor. Oke. Dan mereka tuh bukan tutup super toy-nya, tapi mereka tutup idoknya. Wih. Hati-hati. Bentar, Idok. Idok. Apa yang akan coba dilakukan oleh seorang Uh-oh. Idok? Karena sekarang berarti udah gak ada jalan pulang lagi bagi seorang Idok. What? Dia Flying Cloud sejauh itu dengan kondisi teman-teman yang low banget tadi Om. Iya, sedikit ini kah, miss com kah yang terjadi tadi. Tapi 60 lethality. Stacknya Granger juga 630. Wah, ini nge-spam terus-terusan nih. Dahsyat banget nih Ini di tengahnya. atas 510 menit kenceng. Ya, all you can eat sih. AOG langsung dipaksa ke bagian belakang. Coba untuk usir lagi para pemain dari RRQ Hoshi. Karena ada satu base turret yang sebenarnya bakal menjadi mangsa menarik. Dan langsung saja inisiasi dari Kylie yang connect. Menghilangkan Super Dan dalam waktu yang singkat, Lim. Belum ada korban lagi. Idok yang hadir mau di counter. Dok. Idok Tapi down. bakal jadi korban kedua karena double kill di tangan Keldra. Full stack seharusnya sudah ada di tangan dari Keldra 80. Oh, dan no. tinggal menunggu waktu ke 3 player tersisa. Sementara dari Onyx masih dengan full squad mereka 5 pemain penuh. Satu Blackshot gak akan berimpact apapun bagi seorang YSKL karena sekarang base-nya mampu diruntuhkan oleh Onyx sang Raja Langit yang masih melanjutkan perjalanan mereka dengan 100% win rate. Clean sweep. Bahkan RRQ yang sempat bangkit early game di game